Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin. Tak lupa pula kita doakan keluarga, teman dan pasangan kita yang sedang sakit agar cepat sembuh dan beraktivitas kembali serta dijauhkan dari segala mara bahaya, termasuk gangguan yang tak kasat mata. Amin ya robbal alamin. Fajar baru saja menyingsing ketika awan memulai perjalanannya. Tas ransel besar tergantung di punggungnya, penuh dengan perlengkapan mendaki yang telah disiapkan dengan cermat. Ia adalah seorang pendaki gunung berpengalaman, dengan banyak puncak yang sudah ditaklukkan dalam catatan perjalanannya. Namun, kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa antusias yang tak biasa, seolah petualangan kali ini akan membawa sesuatu yang lebih dari sekadar keindahan alam. Gunung itu, yang dikenal dengan nama Gunung Derajat, adalah tujuan Awan kali ini. Meski tak setinggi gunung-gunung lain yang pernah ia daki, Gunung Derajat menyimpan cerita mistis yang menarik banyak pendaki untuk menantang diri mereka. Konon, gunung ini adalah tempat tinggal makhluk halus yang seringkali memperdaya para pendatang. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara-suara aneh, melihat bayangan, atau bahkan merasa tersesat di jalur yang mereka hafal dengan baik. Namun, semua itu tak menyurutkan semangat Awan. Langkah-langkahnya terasa ringan saat ia mulai mendaki dari pos pertama. Jalur setapak yang mengarah ke puncak dipenuhi dengan pepohonan tinggi dan lebat, menciptakan suasana hutan yang tenang, tetapi juga mencekam. Udara pagi begitu segar, bercampur dengan aroma tanah yang basah oleh embun malam. Burung-burung berkicau di kejauhan, melodi alami yang menemani langkah-langkahnya. Awan berjalan dengan ritme yang teratur. Ia sesekali berhenti untuk mengambil napas dan menikmati pemandangan sekitar. Dari sela-sela pepohonan, ia bisa melihat lembah yang dipenuhi kabut tipis, menciptakan pemandangan yang seolah-olah berasal dari dunia lain. Kamera yang tergantung di lehernya digunakan untuk mengabadikan setiap momen yang dianggapnya indah. Saat matahari mulai meninggi, ia mencapai sebuah tempat datar yang cukup luas. Tempat yang sering digunakan pendaki lain untuk beristirahat sejenak. Awan meletakkan ranselnya dan mengambil sebotol air. Ia menatap ke arah jalur yang akan ia tempuh selanjutnya. Di sana, jalan setapak mulai terlihat lebih sempit dan curam. Tumbuhan liar yang lebih rimbun juga tampak menghalangi pandangan. Namun, ia yakin bisa melewatinya dengan mudah. Setelah beristirahat beberapa menit, Awan melanjutkan perjalanan. Jalur yang ditempuhnya mulai terasa lebih sulit, tetapi ia menikmatinya. Setiap langkah adalah tantangan, dan setiap tantangan memberinya semangat baru. Hanya saja semakin ia mendaki, suasana mulai terasa berbeda. Udara yang tadinya segar kini terasa lebih dingin dan lembab. Hutan yang awalnya penuh dengan suara burung perlahan-lahan berubah menjadi sunyi. Awan mulai merasa ada yang tidak biasa. Ia berhenti sejenak dan melihat sekeliling. Hutan itu tampak sama seperti sebelumnya, tetapi entah mengapa ia merasa seperti diawasi. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan langkahnya. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin aneh suasana yang ia rasakan. Tiba-tiba, kabut tebal muncul dari arah yang tidak diketahui. Kabut itu datang dengan cepat, menyelimuti hutan di sekitarnya. Awan berhenti lagi, mencoba mencari arah dengan kompas yang ia bawa. Namun, jarum kompas itu berputar-putar tanpa arah yang jelas, seolah kehilangan kemampuannya untuk menunjukkan arah utara. Di tengah kebingungan, Awan melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di kejauhan, di balik kabut, tampak siluet sebuah bangunan.
Ia merasa bingung karena setahunya tidak ada pemukiman di sekitar gunung ini. Dengan hati-hati, ia mendekati tempat itu, berharap menemukan seseorang yang bisa membantunya keluar dari kabut tebal ini. Bangunan itu ternyata adalah sebuah rumah kayu tua. Di sekitarnya ada beberapa rumah lain yang tampak serupa. Semua rumah itu tampak seperti berasal dari masa lalu, dengan desain yang kuno dan kondisi yang sudah tua. Namun, anehnya, semua terlihat bersih dan terawat, seolah-olah masih ada yang tinggal di sana. Saat itu Awan merasa perasaan asing semakin kuat. Desa ini tidak terlihat di peta manapun yang ia pelajari sebelum mendaki. Jalur menuju desa ini juga tidak pernah ia dengar dari pendaki lain. Ia merasa ragu, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Ia memutuskan untuk masuk ke desa itu, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Langkah demi langkah ia ambil dengan hati-hati, hingga akhirnya ia berdiri di tengah-tengah desa itu. Desa itu tampak sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, Awan merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik jendela-jendela rumah itu. Tanpa sadar, bulu kuduknya meremang. Saat itulah ia menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Ia tidak tahu apa yang menantinya di desa ini, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi berada di dunia yang ia kenal. Awan telah menghabiskan waktu yang tak ia pahami di kampung gaib itu. Awalnya, ia mencoba memahami keberadaan desa misterius yang tampak begitu nyata namun penuh kejanggalan. Setiap rumah tampak kosong, tetapi selalu ada jejak keberadaan penghuni yang tak terlihat. Lantai yang bersih, makanan hangat yang muncul di meja kayu, dan suara-suara samar yang terdengar di kejauhan mengisi hari-harinya dengan teka-teki. Ia sering terjebak dalam lingkaran waktu yang membingungkan. Tiap kali ia mencoba keluar dari desa itu, ia akan kembali ke titik awal tanpa sadar. Pohon-pohon, jalan setapak, dan kabut tebal yang menyelubungi desa itu seolah membawanya kembali ke rumah-rumah kayu yang tak berpenghuni. Selama hari-harinya di sana, ia mulai melihat sosok-sosok bayangan yang mengintip dari balik jendela atau berdiri di sudut desa. Makhluk-makhluk itu tak pernah berbicara, hanya menatap dengan mata kosong yang terasa menusuk ke dalam jiwanya. Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran membuatnya terus bertahan, mencoba mencari celah untuk memahami misteri yang menyelubungi tempat itu. Suatu hari, Awan menemukan sebuah buku tua di salah satu rumah yang belum pernah ia masuki. Buku itu berisi tulisan-tulisan dalam aksara kuno yang sulit ia pahami, tetapi beberapa gambar di dalamnya cukup jelas menggambarkan kisah asal-usul desa itu. Konon, desa ini pernah dihuni oleh sekelompok orang yang mencari perlindungan dari dunia luar. Mereka melakukan ritual-ritual aneh untuk melindungi desa mereka. Tetapi akhirnya mereka terjebak dalam dimensi lain, menjadi bagian dari dunia gaib yang tidak bisa mereka tinggalkan. Awan mulai menyadari bahwa desa ini tidak hanya sekadar tempat yang terperangkap di dimensi lain, tetapi juga sebuah penjara. Para penghuni desa yang kini hanya berupa bayangan, terus mengawasi siapapun yang masuk, seolah tak ingin ada orang yang keluar membawa cerita mereka ke dunia nyata. Dengan tekad kuat untuk melarikan diri, Awan memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam buku itu. Ia harus menemukan sebuah pusaka yang tersembunyi di tengah desa, sebuah batu hitam yang dipercaya menjadi sumber kekuatan desa gaib ini. Batu itu harus dihancurkan untuk membuka jalan keluar. Perjalanannya menuju batu itu penuh dengan rintangan. Ia harus menghadapi ilusi yang diciptakan oleh desa itu, bayangan-bayangan yang berusaha menghalanginya, dan suara-suara bisikan yang mencoba menggoyahkan tekadnya. Namun, Awan terus melangkah, mengandalkan keberanian dan keyakinannya. Akhirnya, ia menemukan batu hitam itu.
tersembunyi di sebuah gua yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh. Batu itu memancarkan cahaya redup yang terasa mengancam, tetapi Awan tahu ia tidak punya pilihan lain. Dengan sekuat tenaga, ia menghancurkan batu itu menggunakan kapak yang ia temukan di salah satu rumah. Saat batu itu hancur, seluruh desa mulai bergetar. Kabut yang menyelimuti desa perlahan-lahan menghilang, dan sosok-sosok bayangan yang selama ini mengawasinya lenyap satu persatu. Suasana yang tadinya mencekam berubah menjadi hening, seolah desa itu benar-benar mati untuk selamanya. Dengan langkah berat, Awan keluar dari gua itu dan melihat cahaya matahari untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia menemukan dirinya kembali di jalur pendakian, tepat di tempat di mana ia pertama kali melihat kabut tebal yang membawanya ke desa gaib itu. Saat ia menuruni gunung, Awan merasa seperti baru saja keluar dari mimpi buruk. Tetapi mimpi itu meninggalkan bekas yang tak akan pernah ia lupakan. Ia tahu bahwa pengalaman ini akan selamanya menjadi bagian dari dirinya, sebuah cerita yang mungkin tak akan dipercayai siapapun. Namun, di dalam hati kecilnya, Awan merasa bersyukur. Ia berhasil keluar dari tempat itu dan membawa sebuah pelajaran berharga. Ada hal-hal di dunia ini yang sebaiknya tetap menjadi misteri.